Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga para pemirsa channel ini selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Hal ini karena sholat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segala amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Meski begitu, orang yang rajin sholat bisa saja tetap masuk neraka. Hal ini terjadi karena beberapa sebab ini. Nah, berikut ini kami akan jelaskan 5 golongan ini tetap masuk neraka meski rajin sholat. 1. Sholat tapi percaya dukun. Golongan pertama yang rajin sholat tapi akan masuk neraka adalah mereka yang masih mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tak diterima selama 40 hari. Percaya kepada dukun termasuk dalam kategori dosa besar karena musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat tapi suka bergunjing. Orang yang sholat namun suka bergunjing terkait keburukan orang lain juga akan masuk golongan yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar, yakni neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Yang ketiga, sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4-7 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggap penyakit ria. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang sholat tapi menyia-nyiakan anak yatim, maka mereka akan masuk ke dalam neraka.
Yang keempat, sholat tapi suka berdusta. Kebohongan seakan-akan menjadi hal lumrah dalam masyarakat saat ini. Padahal berbohong merupakan salah satu dosa besar dengan ancaman siksa pedih di akhirat kelak. Orang yang rajin sholat dan beribadah namun lisannya suka berbohong, maka amalan-amalannya akan sia-sia karena kebohongannya akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila golongan ini meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Berbohong juga merupakan salah satu ciri orang-orang munafik. Yang terakhir yakni nomor 5, sholat tapi minum miras. Golongan yang juga akan masuk neraka meski rajin sholat adalah mereka yang minum minuman keras. Mereka menganggap sholat hanya rutinitas semata, sehingga tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Adapun yang termasuk minuman keras yaitu segala jenis minuman yang memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Rasulullah melarang umatnya untuk mendekati khamr, minuman keras, apalagi meminumnya baik sedikit ataupun banyak. Demikianlah video kita kali ini. Semoga sajian video ini dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.